Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Mutiara dengan NIM 2230306059, mahasiswa Psikologi Angkatan 22. Saat ini saya akan melaksanakan presentasi seminar proposal saya dengan judul Dampak Fatherless terhadap Self-Esteem pada Remaja di Nagari Aripan, Kecamatan 10 Kota Singkara, Kabupaten Solo. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Irman dan Ibu Putri Yeni. Bab 1, pendahuluan. Masa remaja adalah masa yang krusial dalam kehidupan manusia. Karena fase remaja merupakan fase transisi antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada periode ini juga dikenal sebagai periode yang penuh dengan tantangan. Karena pada masa ini sering timbul permasalahan-permasalahan seperti permasalahan dalam mencari identitas diri, melakukan penyimpangan terhadap norma-norma yang ada, serta pergaulan bebas. Pada tahap ini, pembentukan aspek konsep diri dan harga diri juga sangat penting bagi seorang remaja dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya. Menurut Kapersmed, harga diri adalah sebagai evaluasi individu terhadap dirinya sendiri yang mencerminkan keyakinan tentang kemampuan penilaian terhadap dirinya sendiri. Setiap remaja memiliki harga diri yang berbeda-beda. Remaja dengan harga dirinya tinggi akan merasa dirinya berharga dan mampu untuk melaksanakan sesuatunya. Individu dengan harga diri tinggi dapat mengekspresikan dirinya dengan baik. Perkembangan self-esteem pada remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, aspek psikologis, dan jenis kelamin. Di antara faktor-faktor yang telah tersebutkan, faktor yang paling utama yang mempengaruhi self-esteem pada remaja yaitu faktor keluarga. Pendampingan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi self-esteem atau dalam perkembangan self-esteem pada remaja. Karena pada remaja individu sangat membutuhkan pendampingan dan pengarahan untuk menentukan jalan yang baik dan benar terhadap dirinya. Sehingga karena hal tersebutlah faktor keluarga menjadi faktor yang utama dalam pembentukan self-esteem pada remaja. Nah, meskipun pada hakikatnya keluarga itu terdiri dari dua orang yaitu ayah, ibu, dan anak, tetapi terkadang peran ayah tidak terlalu nampak dalam perkembangan self-esteem atau tidak adanya peran ayah dalam perkembangan self-esteem tersebut. Hal ini bisa terjadi karena di negara kita khususnya Indonesia merasakan bahwa ayah itu berperan hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan material tetapi mengabaikan kebutuhan psikologis anak. Dan juga ayah cenderung untuk tidak berbicara kepada anak atau tidak mengobrol atau bermain kepada anak, tetapi hal tersebut lebih ditekankan kepada ibu. Padahal kedua orang tua tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan self-esteem anak, baik itu peran ibu maupun peran ayah. Nah, tidak adanya peran ayah atau kurangnya peran ayah dalam perkembangan anak, hal tersebut dikenal dengan nama fatherless. Fatherless adalah ketiadaan peran ayah atau tidak adanya peran ayah dalam perkembangan anak baik dari fisik, psikologis, emosional, dan lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya itu seperti perceraian, kematian, terus ayah yang bekerja di luar dan hanya pulang sesekali, dan ayah yang merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Nah, dari data Komisi Perlindungan Anak tahun 2017 didapatkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu hanya sebesar 26,2%.
Rata-rata waktu komunikasi antara ayah dan anak hanya sekitar 1 jam per hari dengan persentase 47,1%. Dari data UNICEF pada tahun 2021 didapatkan adalah bahwa terdapat 20,9% anak di Indonesia yang tumbuh tanpa ayah yang aktif. Maknanya terdapat 2.990.000 anak dari 30.000 juta anak yang tinggal di Indonesia yang kehilangan figur ayah dan tidak tinggal bersama ayahnya lagi. Nah, remaja yang tumbuh tanpa kurangnya kasih sayang ayah, maka hal tersebut akan membuat self-esteem anak tersebut rendah. Yang mana fenomena ini terjadi pada beberapa remaja di negara Aripan. Mereka mengatakan bahwa ayahnya jarang pulang atau bahkan pulang 2 kali setahun atau 2 kali dalam 6 bulan karena bekerja jauh, sehingga dia merasakan bahwa tidak adanya ayah di dalam hidupnya. Karena perasaan tidak ada ayah dalam hidupnya itu, anak tersebut menjadi pemalu atau harga dirinya rendah. Sebagai contoh, di saat dia di sekolah, dia kurang bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Di saat dia ditunjuk untuk melakukan sesuatu, dia merasa bahwa dia tidak pantas. Dan di saat dia melihat orang tua dari teman-temannya menjemput temannya, dia merasakan iri dan cemburu terhadap hal tersebut. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan ayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga diri remaja. Meskipun judul penelitian yang teliti angkat merupakan judul yang sangat familiar, namun peneliti ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu. Perbedaannya diantaranya yaitu terdapat pada lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di negara Aripan, Kecamatan 10 Kota Singgara, Kabupaten Solok, yang mana pada negara tersebut belum ada seseorang yang meneliti sesuai dengan judul yang teliti angkat. Yang kedua, waktu yang ditentukan yaitu pada Desember 2024, yang mana peneliti melakukan penelitian dengan waktu yang sudah terbaru. Selanjutnya, subjek yang akan teliti subjeknya yaitu remaja yang berusia antara 12 sampai 18 tahun, yang mana nantinya akan peneliti observasi dan wawancarai. Fokus penelitiannya yaitu sesuai dengan judul yang telah ditentukan, yaitu dampak fatherless terhadap self-esteem remaja di negara Aripan, Kecamatan 10 Kota Singgara, Kabupaten Solok. Subfokus penelitiannya yaitu pertama, apa saja dampak kondisi fatherless terhadap self-esteem remaja di negara Aripan. Yang kedua, bagaimana remaja fatherless memandang dan menilai diri mereka sendiri. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi self-esteem remaja fatherless. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dampak fatherless terhadap self-esteem pada remaja di negara Aripan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana remaja fatherless memandang dan menilai diri mereka sendiri. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi self-esteem remaja fatherless. Manfaat penelitian yaitu pertama, manfaat teoritis, yang mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah bahan kajian di bidang psikologi yang terkait dengan fatherless dan self-esteem. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada orang tua dan pendidik di sekolah tentang dampak fatherless terhadap self-esteem pada remaja. Yang ketiga yaitu manfaat luaran penelitian, yang mana penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tugas mata kuliah kualitatif dan dapat dijadikan untuk proposal skripsi nantinya. Definisi istilah atau definisi operasional yang pertama yaitu fatherless. Fatherless adalah tidak adanya peranan ayah terhadap anak, baik dalam segi fisik maupun psikologis, yang disebabkan karena perceraian, kematian, dan ayah yang terlalu sibuk bekerja. Yang kedua yaitu self-esteem.
Self-esteem atau harga diri merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri, serta percaya bahwa dirinya layak dan mampu untuk sukses. Yang ketiga yaitu remaja. Remaja adalah satu periode transisi dari anak-anak menuju dewasa yang memiliki rentang usia sekitaran 11-12 tahun hingga 20-21 tahun. Bab 2 kajian teori. Yang pertama yaitu fatherless. Pertama, pengertian fatherless. Fatherless merupakan kondisi emosional yang menggambarkan pemikiran dan perasaan terkait ketiadaan kehadiran atau kurangnya kasih sayang dari ayah, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Menurut Smith, fatherless merupakan keadaan di mana individu tidak memiliki hubungan dengan ayah, baik secara fisik maupun non-fisik. Menurut Berlian dan Cheatham, fatherlessness merujuk pada kondisi di mana seorang anak memiliki ayah namun ayah tersebut tidak hadir secara fisik atau tidak berperan secara optimal dalam mendukung proses perkembangan anak. Jadi dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa fatherless merupakan kondisi di mana seseorang anak tidak mendapatkan peran ayah atau ketiadaan ayah dalam perkembangan fisik, baik perkembangan fisik atau non fisik pada anak. Fatherless dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu ayah yang tidak dapat diandalkan. Maksudnya adalah peranan ayah itu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi ayah tidak terlalu berarti dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai semestinya. Ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ayah yang tidak mementingkan perkembangan psikologis anaknya dan hanya mementingkan kebutuhan material aja, itu yang menyebabkan adanya kata-kata ayah yang tidak dapat diandalkan tersebut. Yang kedua, ayah sering mengkritik. Seorang ayah yang sering mengkritik anaknya akan menimbulkan efek negatif bagi anak. Karena konsep positif yang ada pada seorang anak merupakan pengaruh yang didapatkan dari penerimaan tanpa syarat yang diberikan oleh orang tua. Jika ayah tidak memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak semestinya, maka peran ayah akan terlihat buruk di mata anak. Yang ketiga yaitu akibat perceraian. Yang keempat, akibat kematian seorang ayah. Yang kedua yaitu self-esteem atau harga diri. Self-esteem atau harga diri dapat diartikan sebagai rasa menghargai diri atau sikap individu terhadap dirinya sendiri yang bisa terlihat dari perasaan berharga atau tidak berharganya seseorang. Santruk mendefinisikan self-esteem sebagai hasil evaluasi individu terhadap dirinya yang diekspresikan melalui sikap positif atau negatif. Maslow menjelaskan bahwa self-esteem adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sebelum mencapai kebutuhan di tingkat berikutnya. Kebutuhan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu penghargaan terhadap dirinya sendiri dan penghargaan terhadap orang lain. Dari definisi di atas dapat disimpulkan self-esteem adalah komponen penting dalam konsep diri yang mencangkup penilaian terhadap nilai, kemampuan, dan pentingnya diri seseorang. Harga diri dipengaruhi oleh aspek kognitif, afektif, sosial, serta interaksi dengan lingkungan. Aspek-aspek self-esteem. Menurut Coppersmith ada beberapa aspek harga diri. Yang pertama yaitu kekuatan diri atau power. Kekuatan diri merujuk pada kemampuan individu untuk mengatur dan mengendalikan perilaku diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya itu keberartian diri atau signifikan. Keberartian diri merupakan penghargaan atau pujian yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Hal tersebut bisa mencakup perhatian, kepedulian, serta kasih sayang. Selanjutnya yaitu ketaatan atau virtu. Ketaatan mengacu pada kepatuhan terhadap kode moral, etika, dan prinsip agama yang terlihat melalui upaya menjauhi perilaku yang dilarang dan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan norma-norma tersebut. Selanjutnya yaitu kemampuan atau kompetensi. Kemampuan mencakup keberhasilan dalam memenuhi tuntutan prestasi
yang menunjukkan pencapaian. Seseorang yang berhasil cenderung memiliki rasa kompetensi yang baik dan percaya pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, jika kegagalan tidak selalu berefleksi pada rendahnya self-esteem karena hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri atau self-esteem. Menurut Coppersmith, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self-esteem, di antaranya yang pertama yaitu penerimaan atau penghormatan terhadap diri. Orang yang merasa dirinya berharga akan memiliki penilaian yang lebih positif terhadap dirinya sendiri dibandingkan dengan orang yang tidak merasakannya. Selanjutnya, kepemimpinan dan popularitas. Selanjutnya, dukungan keluarga atau orang tua. Terakhir, keterbukaan dan kecemasan. Maksudnya adalah, jika seseorang dengan harga diri rendah tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisi tersebut dapat merugikan individu karena situasi yang dihadapi akan semakin memburuk. Selanjutnya yaitu definisi remaja. Masa remaja adalah salah satu periode dalam kehidupan yang mana seseorang memiliki perubahan yang signifikan terhadap dirinya, baik dalam fisik, emosi, psikologis, dan lain sebagainya. Menurut Santrok, masa remaja adalah masa pancaroba antara anak-anak dan dewasa yang berhubungan dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosial. Di masa remaja akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat drastis dari individu. Di fase ini, dimensi fisik, stamina, dan lain sebagainya akan meningkat. Menurut Desmita, masa remaja digambarkan dengan beberapa karakteristik, di antaranya kematangan hubungan dengan teman sebaya, kemampuan dalam menerima dan menilai norma-norma sosial antara laki-laki dan perempuan yang dipegang teguh oleh masyarakat, dapat menerima keadaan fisik dan dapat memanfaatkannya dengan baik, kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memiliki pemikiran yang positif terhadap pernikahan, keluarga, dan anak, mengembangkan kemampuan intelektual dan konsep yang dibutuhkan sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya yaitu dampak fatherless terhadap self-esteem remaja. Menurut penelitian terdahulu, seorang anak yang mengalami fatherless akan memiliki hubungan erat dengan self-esteem. Dampak yang timbul jika anak mengalami fatherless diantaranya yaitu adanya penyimpangan perilaku dan perasaan tidak berarti dalam hidup. Perkembangan anak yang tidak memperoleh kasih sayang dari orang tua atau ayahnya, perkembangannya akan menjadi tertatih-tatih dan akan terjadinya penurunan prestasi akademik, terlambatnya aktivitas sosial, dan terbatasnya interaksi sosial. Fatherless juga memberikan dampak yaitu menimbulkan rasa marah, menimbulkan rasa malu yang berlebihan, atau kurang percaya diri, merendahkan dan meremehkan diri sendiri, kurangnya rasa kompetensi yang dimiliki, serta memiliki penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh Hasanah dan Ariska tahun 2022 dengan judul Harga Diri pada Remaja Pasca Kematian Ayah di Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Dwi Yanti dan teman-temannya tahun 2024 dengan judul Harga Diri Remaja Kehilangan Peran Ayah yang ditinjau dari kedekatan orang tua dan hubungan teman sebaya. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan teman-temannya tahun 2020 dengan judul Pengaruh Peran Ayah Terhadap Self-Esteem Mahasiswa di Universitas Teknologi Sumbawa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kamila dan Muklis tahun 2013 dengan judul Perbedaan Harga Diri Remaja Ditinjau dari Keberadaan Ayah. Dari 4 penelitian relevan tersebut mendapatkan hasil yang sama, yaitu yang mana
remaja yang fatherless atau yang tidak merasakan peran ayah memiliki harga diri yang rendah dibandingkan remaja yang merasakan peran ayah pada masa perkembangannya. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilaksanakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana jenis penelitian ini yang bermaksud untuk memahami gejala tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu tentang perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kata-kata dan kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beragam cara yang alamiah. Lokasi dan waktu penelitian ini adalah lokasinya bertempat di Nagari Aripan, Kecamatan 10 Kota Singgara, Kabupaten Solok. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena pada lokasi tersebut belum ada peneliti yang meneliti sesuatu yang sesuai dengan judul peneliti sekarang. Penelitian dilakukan selama bulan Desember 2024. Informan penelitiannya yaitu remaja yang berusia 12-18 tahun di Nagari Aripan, remaja yang mengalami fatherless terhadap perceraian, kematian, atau pekerjaan ayah yang jarang hadir. Selanjutnya itu bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang relevan. Jumlah informan direncanakan yaitu 5-10 orang tergantung pada kejenuhan data. Sumber datanya ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari observasi dan wawancara yang dilakukan pada subjek, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang relevan dengan judul penelitian yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang yaitu mengamati subjek, dan wawancara itu mengamati subjek, dan dokumentasi. Teknik analisa datanya ada 4, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, teknik penjamin keabsahan data. Sugiono mendefinisikan triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai proses pemeriksaan informasi dari berbagai sumber data dengan metode dan waktu yang bervariasi. Dalam penelitian ini diambil triangulasi sumber dan triangulasi metode, triangulasi teknik, dan triangulasi teori. Nantinya peneliti akan mengambil salah satu triangulasi ini yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sekian presentasi proposal saya. Saya meminta maaf jika ada salah kata atau salah penempatan kata, dan ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah bersedia untuk melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.